Ya, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di video pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan untuk kuliah literasi media, yaitu materi tentang aktor media dalam perspektif ekonomi politik media. Nah, sebetulnya teman-teman nanti akan belajar tersendiri ya, mata kuliah tersendiri ekonomi politik media. Di situ nanti akan lebih mendalam lagi. Di sini saya hanya akan menjelaskan kaitannya dengan literasi media karena memang kalau kita belajar literasi media, kita perlu tahu juga nih relasi atau hubungan antar aktor-aktor yang ada di media ya. Ya karena apa? Karena media massa juga nanti bisa dipengaruhi oleh aktor-aktor yang terlibat. Gitu. Kita sebagai audiens atau masyarakat juga menjadi salah satu aktor juga sebetulnya gitu. Selain ya orang medianya sendiri, terus nanti ada dari pihak pemerintah, ada dari pengiklan. Nah, itulah sebenarnya yang akan kita pelajari. Dan itu semua sebetulnya nanti akan dipengaruhi oleh sisi ekonomi dan politik dari media itu. Nah, apalagi di Indonesia ya, di Indonesia nih contohnya lebih bukan lebih ya, akan banyak lah ya, akan banyak gitu bagaimana media-media massa ini terpengaruh atau ditekan oleh faktor ekonomi dan juga politik. Oke, seperti biasa sebelum mulai akan saya jelaskan dulu capaian pembelajaran. Yang pertama, untuk mata kuliah ini atau materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami relasi atau hubungan antar aktor dalam industri media. Lalu yang kedua, mahasiswa juga dapat memahami bahwa relasi antar aktor-aktor dalam industri media juga penting dalam studi literasi media. Yang seperti sudah tadi saya singgung di awal ya. Kenapa kita penting mengetahui aktor-aktor di dalam industri media dan juga hubungan antar mereka gitu. Karena ya itu tadi mereka bisa mempengaruhi nantinya media tersebut akan menciptakan konten atau membuat konten seperti apa gitu. Nah, kita masuk dulu di eh, pemahaman dasar tentang ekonomi politik media. Nanti teman-teman akan lebih jauh lagi sih ya pas kuliah ekonomi politik media untuk mengetahui apa sih sebenarnya ekonomi politik media. Nah, ini ekonomi politik media itu sebetulnya secara umum menjelaskan hubungan-hubungan sosial antar aktor atau individu, khususnya hubungan kekuasaan yang mempengaruhi pola produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industri media. Jadi, kalau kita bicara industri, kan ada tiga proses ya, biasanya ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di dalam ketiga ini ada hubungan-hubungan antar aktor yang bisa mempengaruhi tiga hal ini, gitu. Nah, dan juga aktor-aktor ini juga ada kaitannya dengan kekuasaan karena ada yang punya kekuasaan, ada yang tidak. Nah, ini semua sebenarnya apa ya yang akan dipelajari di ekonomi politik media. Beberapa kajiannya secara khusus di dalam ekonomi politik media antara lain kita mempelajari tentang aktor, hubungan antar aktor, lalu juga komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Ini yang tiga terakhir yang komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi ini yang dijelaskan kalau teman-teman belajar ekonomi politik media dari bukunya Vincent Mosco. Pasti ini yang dipelajari nih, tiga hal ini yang mendasar ini. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya di mata kuliah ekonomi politik. Nah, kenapa hubungan antar aktor itu penting? Karena hubungan antar aktor media ini bisa mempengaruhi tiga hal ya. Yang pertama kepemilikan media, yang kedua sumber pembiayaan media, dan yang ketiga regulasi. Ya, regulasi ini sebenarnya wilayahnya pemerintah ya, dan juga beberapa lembaga komisi yang dibuat oleh pemerintah. Tapi nanti kita bisa lihat hubungan antar aktor ini juga berpengaruh nih terhadap regulasi atau aturan mainnya nanti seperti apa di dalam industri media. Termasuk juga kepemilikan media dan juga sumber pembiayaan gitu. Karena dengan kita mengetahui ini, kita jadi tahu kenapa media memproduksi konten seperti itu, tayangan-tayangannya seperti itu, berita-beritanya seperti itu. Karena ya ini tadi ya, ada relasi-relasi aktor yang mempengaruhi. Nah, ada beberapa aktor yang akan saya jelaskan berdasarkan jenis medianya nih. Ada media komersial, nanti ada media publik, terus ada media komunitas. Nah, pertama kita masuk ke media komersial dulu, dan ini yang menurut saya yang paling penting ya, untuk teman-teman tahu, karena setiap hari kita mengkonsumsi dari media-media yang komersial. Nah, secara umum ada 5 aktor. Aktor yang pertama adalah halayak kita ya, masyarakat. Yang kedua itu pemilik media.
Yang ketiga, pekerja media. Yang keempat, sponsor atau pengiklan. Dan yang terakhir, kelima, pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Di dalam media komersil, halayak atau kita ini sebagai konsumen. Kita yang menerima konten-konten dari media. Konsumen aja kita ya, dilihat gitu. Di dalam industri ini ya. Lalu kita juga menjadi komoditas untuk pengiklan. Artinya komoditas apa? Barang dagangan gitu. Kok bisa kita jadi barang dagangan? Bisa gitu. Kalau bisa dijual untuk ke pengiklan. Jadi kalau misalnya ratingnya tinggi, banyak yang nonton, terus yang ngeklik media online-nya banyak, yang mendengarkan radionya banyak, itu kan akan menarik pengiklan. Dan itulah yang logika yang kemudian bermakna bahwa ya pada akhirnya halayak menjadi komoditas aja untuk jual ke pengiklan gitu. Terus tapi sebenarnya halayak juga bisa terbebas dari itu ya. Misalnya kita berlangganan TV berbayar ya. Ya itu kan iklannya akan semakin sedikit karena kita bayar. Dan sebenarnya media-media yang berbayar juga biasanya mereka meminimalisir berita-berita yang tidak apa ya, yang menurut kita kurang bagus gitu ya, karena alasan mereka mungkin supaya dapat banyak pengiklan gitu. Nah kalau kita bayar biasanya kita dapat yang udah lebih nggak ada iklan, terus lebih ini ya, seperti itu. Tapi memang di Indonesia fenomena media berbayar juga masih terbatas ya. Seperti Kompas, dia punya kompas.id, majalah Tempo juga ada versi digital yang berbayar gitu. Nah, tapi belum banyak ya, belum semua media online melakukan sistem seperti itu. Nah, jadi intinya sebenarnya layak ini masih dianggap sebagai ya udah gitu, semakin banyak kita menonton dan mengkonsumsi media, nanti pada akhirnya menjadi bukti mereka untuk dijual ke pengiklan. Lalu aktor berikutnya adalah pemilik media. Pemilik media ini bisa berupa badan usaha ya, yang sahamnya dimiliki perorangan atau beberapa orang. Teman-teman tahu ada MNC Group, ada Media Indonesia Group, Transcorp ya. Itu semua dipegang bisa sahamnya per orang atau beberapa orang. Atau MTech Group, MTech tuh SCTV Indosiar ya, yang dimiliki oleh salah satu sahamnya Menteri BUMN kita Erick Thohir. Nah di samping itu juga ada beberapa juga yang megang saham. Viva Group punyanya keluarga Bakri, Transcorp punyanya Khairul Tanjung. Jadi sebenarnya pemilik ini sebenarnya bisa satu, bisa juga beberapa, atau bisa keluarga ya. Jadi macam-macam. Nah mereka juga masuk ke dalam aktor media yang perlu kita tahu. Ya. Karena nanti bisa berpengaruh juga ya, gitu, terhadap konten-konten atau tayangannya. Lalu yang berikutnya aktornya adalah pekerja media. Pekerja media ini sifatnya transaksional dan komersial aja gitu. Jadi dia ya bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan gaji dari pekerjaannya, udah. Dan dia juga sebenarnya bisa berpengaruh pada konten karena mereka lah yang membuat konten sebenarnya. Pekerja media ujung tombaknya, yang nulis berita mereka, yang memproduksi tayangan mereka gitu. Dan sebetulnya pekerja media ini bisa membentuk serikat pekerja untuk memperkuat posisinya. Nah sayangnya serikat pekerja di industri media ini belum menjadi sesuatu yang apa ya, mungkin dianggap penting gitu, mungkin ya mungkin. Tapi Viva Group dia punya ya serikat pekerja media gitu. Jadi ya, dan saya rasa beberapa pekerja media juga sudah akan nantinya mungkin yang terpikiran untuk membentuk sebuah serikat pekerja ya. Untuk mengamankan, bukan mengamankan ya. Ya jadi punya nilai tawar nantinya kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan. Nah, aktor berikutnya adalah sponsor atau pengiklan. Sponsor atau pengiklan ini perlu kita ketahui juga dalam studi literasi media karena mereka juga bisa bisa pada titik tertentu berpengaruh juga terhadap konten ya. Demi alasan iklan dia punya uang, dia bisa punya kekuatan juga gitu. Sponsor pengiklan ini sifatnya transaksional juga, komersial. Terus bentuk iklan itu bisa dinamis atau berubah-ubah ya. Jadi tergantung nanti sponsor pengiklan ini akan menaruh iklannya di media mana. Lalu aktor yang terakhir pemerintah. Kalau di media komersial, pemerintah itu sebagai regulator dan fasilitator. Regulator artinya mereka yang membuat kebijakan, undang-undang. Kita tahu di industri media ada beberapa undang-undang ya, seperti undang-undang pers yang berlaku ya, undang-undang penyiaran ya, dan turunan-turunannya seperti itu, seperti peraturan-peraturan menteri atau peraturan atau kode etik yang dibuat oleh Dewan Pers atau dari Komisi Penyiaran Indonesia ya itu.
Nah, itu masuk ke kategori dari pemerintah karena dia regulator dan fasilitator, terus juga pengawasan. Nah, fungsi pengawasan inilah yang dijalankan oleh seperti KPI tadi atau Dewan Pers. Terus juga pemerintah mengatur frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas. Kalau untuk TV, radio konvensional kan masih pakai frekuensi UHF ya, sama kalau radio FM. Nah, itulah yang diatur juga penggunaannya. Yang atur pemerintah gitu. Karena sebenarnya itu masuk ke dalam sumber daya alam terbatas. Tapi ini kan menjadi persoalan ya, karena banyak satu perusahaan punya izin punya TV yang banyak. Padahal mungkin di dalam aturan itu kan nggak boleh ya, karena sumber dayanya harus dibagi-bagi. Karena itu punya masyarakat, sumber daya alam punya rakyat. Nah, ini beberapa aktor di dalam media komersial yang perlu kita ketahui. Karena ini semua bisa mempengaruhi isi media. Nah, kalau di media publik, aktor-aktornya sama. Cuman ada beberapa perbedaan ya. Media publik nih, sebenarnya kalau di Indonesia ya belum ada yang benar-benar menjalankan sebagai media publik. Media publik itu harusnya memang apa ya? Eh ya memang berpihak ke publik gitu ya. Kalau di Inggris ada BBC namanya, dan itu benar-benar media publik yang berita-beritanya juga memang berpihak kepada masyarakat gitu. Nah, di Indonesia kayak TVRI atau RRI yang memang masih bukan dikuasai ya, memang dia lembaga pemerintah, tapi ya masih seperti ini pemerintah aja. Misalnya pemerintah berbuat salah atau apa, atau ada berita-berita negatif tentang pemerintah, pasti tidak akan diberitakan gitu. Jadi ya memang itu yang masih belum ada sebenarnya benar-benar media publik di Indonesia. Aktor-aktornya halayaknya pemilik media juga sama, pekerja media, sponsor, dan pemerintah. Kalau di media publik, halayak itu agen yang aktif dan berpartisipasi pada keputusan publik. Nah, di Indonesia ini kan belum begitu terjadi ya gitu, karena contohnya misalnya TVRI atau RRI, yaitu meskipun direktur utamanya adalah publik masyarakat, tapi tetap kekuatan pemerintah masih kuat di situ. Terus juga pemilik medianya kalau publik diwakili oleh pemerintah dan wakil masyarakat, idealnya gitu. Terus pekerja medianya ya transaksional komersial juga, tapi ada juga sukarelawan juga seperti pendidik ya. Kalau di TVRI kan kita lihat sering banyak tayangan-tayangan yang sifatnya edukatif ya. Gitu, karena memang kalau media publik harusnya ada unsur edukatifnya lebih banyak. Terus juga sponsor pengiklannya bisa juga di media publik ada iklan juga. Terus ada juga sponsor yang sifatnya partisipatif juga, nggak selalu komersial. Dan sisi pemerintah, kalau di media publik, pemerintah penyandang dana harusnya. Dan juga termasuk regulator dan juga fasilitator. Berikutnya media komunitas. Nah, media komunitas ini media yang dibentuk sendiri oleh masyarakat. Di Indonesia ya banyak ya media-media komunitas, dan beberapa juga sebetulnya menjadi media yang besar juga gitu. Kalau teman-teman tahu pernah dengar ada nama media kayak mojok.co, Indo Progress, seperti itu kan sebenarnya dibuat oleh masyarakat gitu. Dan pada akhirnya mereka juga lumayan terkenal ya gitu. Nah, halayaknya sebagai agen yang aktif dan berpartisipasi pada keputusan komunitas ya. Terus juga pemilik medianya anggota komunitas dan diwakili oleh organisasi berbadan hukum. Terus pekerja medianya ada yang komersial, ada juga yang sukarelawan. Media-media komunitas ini juga bisa terbentuk di kampus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di kampus punya media pers gitu buat mahasiswa, ataupun radio-radio kampus atau TV-TV kampus tuh bisa menjadi media komunitas, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi besar gitu. Kalau misalnya dikelola dengan baik, terus konten-konten yang disajikan juga menarik seperti itu. Katanya sih di era TV digital nanti, ketika migrasi TV digital nanti akan lebih memberdayakan komunitas. Jadi kita lihat aja apakah konten-konten di TV digital ini bisa bisa memberi ruang gitu bagi media-media komunitas itu untuk menunjukkan konten-kontennya. Saya juga penasaran sih, pengen lihat. Nah, di media komunitas ini juga tidak menutup kemungkinan ada sponsor atau pengiklan yang sifatnya sukarelawan, ya tidak selalu komersial. Dan pemerintah juga mengatur ya di Undang-Undang Penyiaran, di Dewan Pers itu ada aturan khusus mengenai media komunitas. Ya, teman-teman bisa baca. Jadi cuman dari pembahasan tentang aktor media ini sebetulnya saya lebih ini teman-teman bahas yang media komersil, karena ini yang lebih sering kita konsumsi sehari-hari ya. Dan seperti kita tahu di Indonesia media-media komersil ini banyak dan dikelola atau dikuasai oleh beberapa orang aja.
Makanya ada istilah konglomerasi media atau oligarki media ya. Itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi di hubungan antar aktor ini juga membahas struktur industri di media di Indonesia. Nah, media di Indonesia ini pernah berada dalam fase monopoli ya, monopoli. Tapi ini terjadi di ranah media televisi aja, yaitu di era tahun 60 sampai awal 90. Karena hanya ada satu TV pada waktu itu, TVRI. TV swasta baru muncul di awal tahun 90-an. RCTI baru muncul, SCTV juga, itu pun yang menjadi pemiliknya adalah keluarga Presiden Soeharto pada masa itu. Gitu. RCTI punyanya Bambang Triatmojo ya, SCTV punya Sutwikatmono, sepupunya Bambang, terus TPI dulu ya punyanya Tutut dan seterusnya gitu. Jadi ya memang sebelum itu TVRI yang dominan memonopoli. Nah, tapi media cetak dan radio tidak pada masa Pak Harto. Ada banyak media cetak ya, nggak monopoli. Cuma memang izinnya ketat ya. Kita tahu zaman Pak Harto dulu mengkritik pemerintah sedikit izinnya dicabut ya, ada istilah di bredel gitu, karena ya surat izinnya atau siupnya itu bisa dicabut kapanpun. Nah, setelah Indonesia reformasi itu semua udah berubah tuh peta industrinya ya, jadi izin jadi lebih mudah. Akhirnya ya terjadilah pasar persaingan sempurna sebetulnya kalau di ilmu ekonomi ya, siapapun boleh ketika dia punya sumber dayanya, entah itu sumber daya uang, ekonomi, atau sumber daya manusianya. Akhirnya setelah reformasi 98, pemerintahan Presiden Soeharto turun, itu banyak media bermunculan teman-teman. Jadi TV nambah tuh ya. Akhirnya muncul ada Trans TV, Global TV, terus dulu namanya TV 7 ya, terus jadi Trans 7 dibeli. Terus juga dulu ada namanya La TV ya, terus dibeli jadi TV One seperti itu. Jadi TV jadi makin banyak. Jadi kita sempat menikmati tuh pasar persaingan sempurna industri medianya. Walaupun pada akhirnya setelah 10 tahun berlalu, 5 sampai 10 tahun setelah reformasi, itulah baru muncul yang namanya konglomerasi media tadi. Akhirnya media-media ini mengerucut ke satu pemilik gitu. Jadi tiba-tiba RCTI dibeli Haritanu, TPI dibeli Haritanu jadi MNC, terus ada iNews juga, Global TV dibeli ya. Terus Antv kemudian dia membeli La TV jadi TV One. Jadi akhirnya konglomerasi muncul di situ. Yang tadinya bebas, pada akhirnya mereka yang punya modal juga lah yang menguasai seperti itu, sehingga ada istilah tadi oligarki dan konglomerasi. Bagaimana dengan undang-undang yang mengatur? Nah, sejauh ini ada undang-undang pers tahun 99 yang juga produk reformasi, dan juga undang-undang penyiaran tahun 2002. Di samping itu sebenarnya ada undang-undang persaingan usaha, tapi ya itu tadi kalau teman-teman lihat di persaingan usaha, sebenarnya kalau di industri media itu banyak dilanggar ya. Harusnya orang tidak, misalnya kayak Haritanu dengan MNC Group, ya tidak boleh sebanyak itu punya TV misalnya seperti itu. Tapi ya mungkin ada undang-undang lain yang mengatur ya, tapi kondisinya sekarang ya seperti ini gitu. Media kita dikuasai oleh beberapa orang aja. Medianya banyak nih, tapi yang punya sedikit seperti itu. Hanya ada istilah oligarki. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui tekanan ekonomi dan politik yang ada di dalam industri media. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena ini tadi bisa berpengaruh kepada konten ya, konten yang ditampilkan ya, sehingga kita tahu nih kenapa media memproduksi konten seperti itu. Dari sisi ekonomi ada tekanan industri dan kapitalisme media. Bagaimanapun media harus dapat banyak pengiklan supaya bisa hidup. Makanya kalau kita mengeluh kok kontennya seperti itu, cuman ini kadang ya demi pengiklan yang banyak gitu. Mereka sengaja melakukan itu. Terus juga demi mendapat iklan dan rating yang tinggi. Dan juga ada relasi ekonomi dengan bidang bisnis lain di luar media. Nah, ini juga penting kita mengetahui ini. Maksudnya adalah misalnya Transcorp dia punya media, tapi dia juga punya Bank Mega misalnya, dia punya Carrefour, dia punya yang Trans Studio kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi konflik kepentingan. Atau Kompas punya Kompas TV, dia juga punya jaringan hotel, punya jaringan buku, penerbitan, Gramedia dan sebagainya. Itu juga bisa mempengaruhi gitu. Jadi oligarki media ini atau konglomerasi media itu tidak cuma media, teman-teman. Karena mereka juga punya bisnis lain di luar media gitu. Misalnya pemilik media juga punya usaha tambang. Itu bisa berpengaruh nanti pemberitaan dia tentang isu tambang itu, apakah ini ya, contoh gampangnya kemarin Ardi Bakri sama Nia Ramadhani ketangkap polisi karena narkoba. Apakah ada beritanya di TV One gitu? Ya silahkan kita cari tahu gitu, seperti itu. Jadi ya memang itu yang bisa mempengaruhi.
kepemilikan, bisnis ya. Nah, kalau dari sisi politik gimana? Pemilik media yang berpolitik itu juga bisa mempengaruhi isi media. Nah, itu perlu kita ketahui. Misalnya, apalagi di Indonesia ya, ada pemilik media itu jadi ketua atau anggota partai. Kita tahu lah semua ya gitu. Sehingga lagu partainya diputar terus-menerus di medianya. Terus kedekatan pemilik dengan afiliasi politik tertentu. Misalnya pemilik medianya dekat dengan partai A atau partai B gitu. Nah, biasanya menjelang musim-musim politik atau pemilu, itu akan kontennya sangat berpengaruh ya. Kalau kita tahu kan kita jadi, wah ya udah pasti dia memberitakan si A karena dia dekat dengan si A atau dia mendukung si A gitu. Terus juga ada pengaruh dari ideologi pemerintahan suatu negara. Jadi kalau di negara yang ideologinya tidak liberal ya, tidak bebas ya, otomatis pengaturan medianya, konten-kontennya juga akan dikelola dengan ketat. Ya, kayak contoh kayak zamannya Presiden Soeharto, itu kan kontennya dikontrol juga dengan ketat ya. Kalau ada konten-konten yang dianggap mengkritik ya bisa ditarik cabut di apa namanya izin usaha medianya gitu. Jadi media sangat berhati-hati. Jadi kadang ideologi pemerintahan juga berpengaruh gitu, dari sisi politik ya. Nah, itulah hal-hal dari ekonomi dan politik yang bisa mempengaruhi isi media. Ketika kita mempelajari literasi, kita perlu tahu juga nih hal-hal kayak gini. Seperti itu. Dan ya ini ada beberapa, teman-teman nanti bisa lihat ada beberapa peta kepemilikan media di Indonesia dari hasil penelitian, dan ini ada yang lebih update sih ya. Ada beberapa penelitian dari penelitian Merlina Lim ya. Dia bisa memetakan ya si misalnya Transcorp apa aja lini bisnisnya, Kompas Gramedia apa aja, terus Lipo Group apa aja, Media Indonesia Group apa aja, seperti itu. Nanti buat pengetahuan aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya materi tentang kenapa sih kita penting mempelajari aktor dan industri media ketika kita mempelajari literasi ya, karena ini semua bisa berpengaruh terhadap konten-konten yang ditampilkan oleh media. Kurang lebih seperti itu, demikian materinya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.